Hujan tipis turun di sebuah kota kecil di Jawa Timur ketika cerita itu dimulai. Di kota itu ada seorang pria bernama Wibowo. Usianya sekitar 40 tahun, berpenampilan sederhana, namun memiliki kemampuan bicara yang luar biasa meyakinkan. Bagi sebagian orang, Wibowo dikenal dengan kolektor benda pusaka. Namun bagi yang lain, dia lebih dikenal sebagai penjual pusaka yang konon memiliki kekuatan gaib. Ia menjual berbagai macam benda, keris kuno, batu akik bertuah, cincin kerajaan, hingga jimat yang dikatakan bisa mendatangkan kekayaan. Cerita tentang barang-barangnya selalu sama. Barang itu ditemukan melalui ritual atau diwariskan dari leluhur. Ada juga yang berasal dari kerajaan lama yang hilang. Anehnya, selalu aja ada orang yang percaya. Suatu hari, seorang pengusaha muda bernama Rendra datang menemui Wibowo. Usahanya sedang hancur, utang menumpuk, proyek gagal, dan ia mulai percaya bahwa mungkin nasib buruknya ada hubungannya dengan hal gaib. Wibowo menyambutnya dengan tenang. Di atas meja kayu rumahnya, ia meletakkan sebuah keris kecil dengan gagang hitam mengkilap. "Ini bukan keris biasa," kata Wibowo pelan. "Ini peninggalan seorang panglima kerajaan. Keris ini hanya muncul pada orang-orang yang memang dipilih." Kemudian, Rendra menatap keris itu dengan penuh harapan. "Kalau saya memilikinya, usaha saya bisa kembali?" Wibowo tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Semua ada syaratnya." Harga keris itu tidak murah, 300 juta rupiah. Namun Wibowo berkata uang saja tidak cukup. Rendra juga harus melakukan ritual khusus agar keris itu bangun dengan energi yang ada di dalamnya. Ritualnya sederhana. Tengah malam, di sebuah rumah kosong milik Wibowo di pinggir kota, Rendra harus datang sendirian. Ia harus membawa keris itu, menyalakan 7 lilin, lalu membaca mantra yang ditulis Wibowo di selembar kertas. Setelah itu, kata Wibowo, penunggu keris akan datang memberi berkah. Rendra yang sudah putus asa setuju saja. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Rumah kosong itu gelap dan lembab. Cat temboknya mengelupas dan halaman dipenuhi rumput liar. Rendra masuk dengan membawa tas berisi keris. Lalu ia menyalakan 7 lilin seperti yang diperintahkan. Cahaya lilin membuat bayangan aneh di dinding. Dengan tangan gemetar, ia membaca mantra di kertas. Beberapa menit berlalu, tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara langkah kaki pelan. Rendra menoleh. Pintu rumah yang tadinya tertutup sekarang terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa bau tanah basah. "Pak Wibowo," panggilnya. Tidak ada jawaban. Lalu suara itu terdengar lagi. Langkah kaki mendekat. Rendra berdiri pelan. Saat ia menoleh ke arah lorong gelap rumah itu, sesuatu menghantam kepalanya dari belakang dan semua menjadi gelap. Keesokan harinya, seorang warga menemukan sesuatu yang mengerikan di rumah kosong itu. Tubuh Rendra tergerak di lantai. Kepalanya berdarah. Dan tas yang berisi uang dan keris itu hilang. Polisi segera menyelidiki kasus tersebut. Nama Wibowo langsung muncul karena ia orang yang terakhir bertemu Rendra. Namun Wibowo membantah semuanya. Ia mengaku hanya menjual keris biasa dan tidak tahu apa-apa tentang ritual itu. Tanpa bukti kuat, kasus itu sempat berjalan lambat. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada beberapa laporan lama tentang orang yang pernah membeli pusaka dari Wibowo. Beberapa korban kehilangan uang besar.
beberapa lainnya menghilang begitu saja. Polisi akhirnya menggeledah rumah Wibowo. Di belakang rumah, mereka menemukan sebuah lemari besar berisi puluhan benda pusaka. Namun di antara semua benda itu, ada hal yang membuat penyidik terdiam. Dalam laci tersembunyi terdapat catatan nama-nama orang. Sebagian nama diberi tanda silang merah. Nama Rendra ada di dalam daftar itu. Saat penyelidikan makin mendalam, fakta yang jauh lebih mengejutkan akhirnya muncul. Polisi menemukan bahwa Wibowo bukan otak utama dari penipuan itu. Ia hanyalah perantara. Orang yang sebenarnya merencanakan semua adalah seorang yang tidak pernah dicurigai sebelumnya. Seseorang yang sangat dengan korban. Bahkan sangat dekat. Nama itu membuat penyidik terdiam. Karena orang itu adalah adik kandung Rendra sendiri. Ternyata dialah yang pertama kali memperkenalkan Rendra kepada Wibowo. Dialah yang meyakinkan Rendra untuk membeli keris itu. Dan pada malam ritual, dialah yang menunggu di rumah kosong itu untuk merampok kakaknya sendiri. Namun, keadaan menjadi kacau. Rendra melawan. Dalam kepanikan, pukulan yang seharusnya hanya membuat pingsan, justru membunuhnya. Semua itu dilakukan hanya karena satu hal. Warisan keluarga yang sangat besar akan jatuh kepada adiknya jika Rendra meninggal. Wibowo akhirnya ditangkap bersama adiknya Rendra. Kasus itu sempat menjadi berita nasional karena kejamnya rencana tersebut. Namun bagi polisi yang menangani kasus itu, ada satu hal yang masih terasa aneh. Saat rumah Wibowo digeledah, mereka menemukan keris yang dijual kepada Rendra. Namun, keris itu bukan benda antik. Itu hanya keris murah buatan pabrik. Tidak ada nilai sejarah, tidak ada kekuatan gaib. Yang ada hanyalah satu kenyataan pahit. Kadang-kadang, benda yang katanya punya kekuatan mistis sebenarnya hanya adalah alat untuk memancing keserakahan manusia dalam kasus ini. Yang paling mematikan bukanlah kutukan pada pusaka itu, melainkan niat jahat orang yang paling dekat dengan kita.